kabar ini Bu? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kehadirannya dalam kegiatan pertemuan kita. Pertemuan kita ini judulnya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau yang disingkat dengan P2K2. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya Bu, hari ini kita masuk dalam pembelajaran yaitu di modul 1, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Di mana modul ini Bu ada 4 sesi. Salah satunya nanti hari ini kita pelajari. Yang pertama masuk di sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa sih Bu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Hari ini saya jawab. Jadi benar Bu ya. Dunia dan akhirat. Jadi semuanya itu benar Bu ya. Jadi kenapa sih kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena menjadi orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak-anak yang lebih hebat. Jadi kalau misalnya kita baik, pasti anak kita juga lebih baik, ya kan? Nah, di sesi 1 ini Bu, ada tips-tipsnya menjadi orang tua yang lebih hebat atau lebih baik. Yang pertama itu adalah mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Hal-hal yang membahagiakan buat ibu itu apa? Ketika sebagai orang tua ya. Melihat anaknya sukses. Melihat anaknya sukses. Oke. Samping hal-hal yang membahagiakan, pasti juga ada hal-hal yang menyulitkan kita sebagai orang tua. Pernah merasakan kesulitan sebagai orang tua? Iya. Seperti itu. Jadi itu tips yang pertama. Jadi kita kesimpulannya mengingat hal sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ya, sejalan. Nah, di sini Bu, saya ada salah satu nyanyian kepala pundak lutut kaki. Tahu kan? Kepala pundak lutut kaki. Ya kan? Yang pertama saya contohkan ini ya. Perhatikan ada yang salah atau tidak ya? Antara perbuatan saya atau yang saya lakukan dengan perkataan saya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Tadi adalah tidak sesuai dengan apa? Perkataan dan perbuatan. Nah, begitu juga kita dalam menghadapi anak-anak kita. Nah, dalam kita mendidik anak-anak kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Contohnya apa Bu? Contoh yang paling sering adalah kita melarang anak kita main HP. Sedangkan kita, jadi apa yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang kita katakan. Nah, terus selalu tips yang berikutnya adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita. Kenapa sih Bu kita harus melihat hal-hal positif dari diri kita? Supaya kita tidak menularkan hal-hal negatif itu kepada anak kita. Takutnya nanti kita misalnya nih hal-hal yang negatif kita, misalnya kita nih benci terhadap orang itu, atau syirik, atau iri. Nah, otomatis nanti apapun yang kita lakukan itu, ketika anak kita mendengar, nah, dia akan mencontoh yang tidak baik. Makanya wajib dari kita sebagai orang tua itu melihat hal positif dari kita. Jadi terus bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Nah, ini agak sulit nih Bu. Apalagi kalau kita emosi Bu, begitu ya. Nah, makanya kita didorong untuk bersikap dan bertutur kata yang penuh kasih sayang. Terus selanjutnya Bu, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Setuju kan ya? Ayah dan ibu saling bekerja sama dengan mengasuh anak. Jadi ya. Nah, jadi nanti kasih tahu suaminya Bu. Jadi antara ibu dan anak ini harus saling bekerja sama. Karena apa? Ya. Karena apa Bu? Karena kalau orang tua, ibu dekat anaknya itu nanti hasilnya adalah anak-anak itu memiliki emosional yang baik. Kalau anak-anak itu dekat dengan bapaknya, nanti dia bisa dan akan memiliki kecerdasan akademik. Akademik itu apa? Artinya dia bisa jadi anak yang pintar. Jadi anak itu harus berdekat sama orang tuanya Bu, terutama ayahnya, bapaknya. Jadi kita
didorong untuk saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Seperti itu Bu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ayah dan ibu saling berdiskusi memutuskan hal-hal yang dalam terkait pengasuhan anak. Sebelum dia melanjutkan ke tingkat sekolah, kita sebagai orang tua harusnya berdiskusi. Terus juga Bu, dalam mengasuh anak ini Bu, kita juga harus melihat kebutuhan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ini kan, dan apalagi anak-anak ibu pada sekolah nih, otomatis kita mendahulukan yang memang dibutuhkan anak sekolah. Jadi itu kita harus berdiskusi. Terus yang terakhir Bu, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, jadi kalau misalnya kita bertengkar atau ada selek dengan suami kita, kalau bisa jangan di hadapan anak. Jadi dengan pertemuan ini kita sama-sama muhasabah diri, sebagai orang tua kita harus lebih baik, ya. Kalau kita mau anak kita lebih baik, kita harus memberi contoh yang lebih baik dulu Bu. Bisa menahan diri ketika emosi, berdiskusi dengan suami, berdiskusi dengan anak, terus anak itu diberikan kata-kata yang positif. Jadi setiap kita menjelang tidur atau bangun tidur atau menjelang sekolah, kita berikan afirmasi positif Bu, kata-kata yang positif, supaya nanti terekam tuh Bu di telinganya anak. Oh ya, orang tuaku seperti ini, nanti aku gini. Nanti memang agak sulit Bu, memang bukan waktu instan, tapi lama-lama kita ajari seperti itu terus berulang-ulang, nanti terekam di memorinya. Jadi nanti setelah dia ke sekolah, oh ya, pesan mama aku tadi seperti ini, pesan bapak aku seperti ini. Seperti itu Bu ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.